saya dari Universitas Muhammadiyah Palembang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi sejarah. Nah, di sini saya tepat sekali berada di depan Masjid Agung Palembang, yang saya akan membuat vlog singkat tentang bagaimana sejarahnya, arsitekturnya, dan bagaimana keadaan di luar dan di dalam dari Masjid Agung Palembang ini sendiri. Untuk itu, mari ikuti saya. Let's go! Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo atau biasa disebut Masjid Agung Palembang adalah sebuah masjid paling besar di kota Palembang, Sumatera Selatan. Masjid ini didirikan pada abad ke-18 oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Saat ini, Masjid Agung Palembang telah menjadi masjid regional di kawasan ASEAN. Masjid ini menempati kompleks seluas 15.400 meter persegi di kawasan 19 Ilir, di mana merupakan salah satu kampung asli Palembang dan Arab yang telah lama didiami. Oke guys, di sini saya akan menceritakan untuk terlebih dahulu bagaimana sejarah dari Masjid Agung Palembang ini sendiri. Jadi pada saat itu, ketika terjadi perang antara masyarakat Palembang dengan pasukan Belanda, ada sebuah masjid yang terbakar. Nah, masjid itu sendiri dibangun oleh Sultan Palembang. Pada kala itu, Sultan Palembang ialah Ki Gede Ing Suro yang berlokasi di di Keraton Kutogawang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1738 Masehi, ada sebuah masjid baru yang dibangun yang berlokasi tepat di masjid yang terbakar tersebut. Nah, masjid tersebut dibangun oleh Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Masjid yang baru dibangun itu adalah Masjid Agung Palembang ini sendiri. Nah, Masjid Agung Palembang ini pada saat pembangunannya memerlukan atau memakan waktu yang cukup lama. Pada tanggal 26 Mei 1748 Masehi, Masjid Agung Palembang diresmikan. Namun, ketika itu Masjid Agung Palembang disebut oleh masyarakat Palembang bukan dengan nama Masjid Agung Palembang, tetapi dengan nama Masjid Sultan. Nama dari Masjid Sultan tersebut merujuk pada nama dari ketua dan pengelola Masjid Agung ini sendiri, yaitu Sultan Mahmud Badarudin I Jayawikramo. Masjid Agung Palembang ini mencapai seluas 1.800 persegi atau dengan 0,26 hektar. Kemudian diperluas lagi oleh Syed Umar bin Muhammad Assegaf Al-Toha dan Syed Umar bin Syekh Sahab. Nah, mereka berdua tuh di bawah pimpinan Pangeran Natagama Kartamangala. Jadi guys, pada awal pembentukan atau pembangunan dari Masjid Agung Palembang ini, menara ini belum ada. Nah, tetapi ketika masa pemerintahan Sultan Ahmad Najamuddin, menara ini dibangun dan menara dari Masjid Agung Palembang ini terpisah dari bangunan utama dan menaranya berada di bagian barat. Pola dari menara Masjid Agung Palembang ini mempunyai bentuk segi 6 dan mempunyai tinggi setinggi 20 meter. Nah, di setiap punggungnya memiliki pagar untuk melindungi setiap bangunan dari menara Masjid Agung Palembang ini. Dan mempunyai atapnya itu atap dari genteng ya. Dan juga rupa dari menara Masjid Agung Palembang ini menyerupai kelenteng. Dan di setiap ujungnya memiliki lengkungan. Masjid Agung Palembang sebagai salah satu masjid tertua yang ada di Nusantara yang sudah mengalami berbagai renovasi dari tahun 1819 sampai 1821. Renovasi dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah itu, ekspansi lebih lanjut dilakukan pada tahun 1893, 1916, 1950, 1970, dan terakhir pada tahun 1990-an. Selama ekspansi pada tahun 1966 sampai 1969 oleh Yayasan Masjid Agung, lantai
lantai kedua dibangun dengan luas tanah 5.520 meter persegi dengan kapasitas 7.750 orang. Pada tanggal 22 Januari 1970 dimulai pembangunan menara baru yang disponsori oleh Pertamina. Menara baru ini setinggi 45 meter, mendampingi menara asli bergaya Cina, diresmikan pada tanggal 1 Februari 1971. Masjid ini sangat khas dengan tradisi Palembangnya. Sebagian besar kayu yang terdapat di arsitektur Masjid Palembang memiliki ukiran khas Palembang yang disebut leker. Salah satu renovasi terbesar terjadi pada tahun 1999. Renovasi yang dilakukan oleh Gubernur Laksamana Muda Harosihan Arsyad tidak hanya memperbaiki bagian yang rusak, tetapi juga merestorasi bangunan masjid dengan menambahkan 3 bangunan baru. Ketiga bangunan tersebut antara lain bangunan di bagian selatan masjid, di bagian utara, dan bagian timur. Pada renovasi dan restorasi ini, kubah masjid juga mengalami perbaikan di berbagai sisinya. Saat ini, bangunan asli masjid ini terletak di tengah bangunan baru. Bangunan dari Masjid Agung Palembang ini dipengaruhi oleh 3 pola arsitektur, yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa. Pada bagian Nusantara atau Indonesia itu terdapat di bagian struktur bangunan yang berbentuk dari 3 berundak dan berbentuk limas di ujungnya. Pada bagian ujung masjid atau menara di Masjid Agung Palembang ini yang tepat berada di belakang saya itu mempunyai berbentuk limas dan mempunyai ciri atau memiliki ukiran-ukiran bunga tropis, dan di atasnya yang paling atas sekali itu berbentuk bunga yang merekah. Dan juga pada undakan 3 ini itu dipengaruhi oleh pengaruh dari Hindu dan Jawa yang sehingga sama bentuknya seperti Masjid Agung Demak. Ciri khas dari Eropa terlihat pada jendela yang besar dan pilar-pilar atau tiang yang besar dan tinggi. Nah, tiang atau pilar yang besar ini memberikan kesan untuk kokoh. Sedangkan itu juga marmer-marmer seperti yang ada di dalam masjid dan di luar masjid ini diimpor langsung dari Eropa. Sedangkan untuk ciri khas dari negara Cina itu terdapat atau bisa kita lihat dari bangunan masjid utama ini juga yang berdekatan dengan ciri khas dari Indonesia atau Nusantara. Yaitu bisa kita lihat ini berundak 3 juga dan berbentuk limas sama seperti dari negara Indonesia itu tadi. Di atasnya memiliki jurai atau ukiran yang berbentuk daun simbar. Nah, di setiap ukiran daun simbar ini memiliki 13 jurai atau 13 lapis. Bisa kita lihat di lengkungan atau ukiran di setiap daun simbar ini memiliki lengkungan dan lancipan yang menyerupai tanduk kambing atau kepala kambing. Ada 2 ya, ada 2 bangunan bisa dilihat ini dan itu. Dan juga bentuk dari segi atau arsitektur Cina ini menyerupai bentuk kelenteng. Masjid Agung Palembang ini dahulunya adalah masjid terbesar setelah beberapa tahun, dan hasil bangunan masjid yang sekarang atau yang saat ini merupakan hasil dari renovasi atau pembangunan ulang pada tahun 2000 sampai tahun 2003 dan diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri. Mengingat Masjid Agung Palembang ini merupakan salah satu bangunan peninggalan Sultan, maka Masjid Palembang ini ditetapkan sebagai bangunan atau masjid nasional dan merupakan salah satu cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Itulah tadi sedikit atau mungkin cukup untuk menambah informasi atau wawasan untuk teman-teman dan kalian semua yang menonton video atau vlog dari saya kali ini yang membahas tentang sejarah arsitektur dan sebagian besar dari Masjid Agung Palembang. Saya rasa cukup untuk vlog saya hari ini. Saya tutup dengan mengucap
Alhamdulillah, saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.